Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pemirsa, setelah dimulainya tatanan kehidupan era baru di Provinsi Bali, maka masyarakat dapat beraktivitas kembali secara normal dengan syarat menerapkan protokol kesehatan secara baik dan benar sesuai dengan apa yang menjadi himbauan dari pemerintah. Nah, tim penggerak PKK sebagai mitra kerja pemerintah daerah memiliki peran, yaitu gerakan dalam rangka mendorong, mendukung, dan mensosialisasikan kebijakan pemerintah daerah di dalam menekan dan mencegah penyebaran COVID-19. Karena gerakan PKK pada hakikatnya dilaksanakan untuk mendukung program pemerintah dengan sasaran para keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Pemirsa, kembali bersama saya Made Sukadenekarang hadir dalam Dialog Perempuan Bali Bicara, dan hari ini kita akan mengambil sebuah topik bagaimana sosialisasi tatanan kehidupan Bali era baru. Tentunya sudah hadir Ibu Putri Swastini Koster, beliau merupakan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu. Bunda, apa kabarnya, Bu? Becik. Sehat ya, Bu, ya? Iya. Dari awal datang ke studio, mata Made nggak lepas dari apa yang dikenakan. Cocok jadi trendsetter ya dia. Dari trendsetter. Bun, cerita dulu nih sebelum kita ke topik kita, bagaimana sosialisasi tatanan kehidupan Bali era baru ini sendiri dengan busana yang Bunda kenakan. Ini beli di luar apa di produk Bali nih? Beli di luar rumah. Tetapi ini karya anak Bali. Angge. Ibu kemarin hadir di acara gotong royong, pasar gotong royongnya Pemprov Bali. Lihat ada UMKM gitu yang jualan baju hitam putih. Ada pes bolong nih. Ada pes bolong ini, ada bonus pes bolong. Ini bagus loh, Made. Produk lokal, tapi udah dikirim ke Jerman. Jadi orang luar banyak yang make. Justru kita di Bali jarang yang make. Nah, ketika pandemi ini mungkin ekspornya menurun. Kemudian baru sempat diperlihatkan kepada masyarakat khususnya di Bali ya. Yuk kita pakai, keren kan? Oke. Nah ini dalam kehidupan Bali era baru ini sendiri, tatanan Bali era baru ini sendiri ada produk baru lagi. Ini sebenarnya nggak baru, para perajin kita tidak berdiam begitu saja, Bu, ya. Banyak inovasi dan kreativitasnya. Kemarin waktu pemerintah berkarya dari rumah saja, mungkin pelaku-pelaku UMKM itu mengikuti himbauan dan anjuran pemerintah, mereka berkreativitas di rumah, sehingga ketika sekarang sudah boleh berkegiatan di luar rumah, kemudian kesempatan untuk menampilkan itu jadi sangat inovatif itu. Sekarang kan buka itu, Made, dari dari Sabtu dan Minggu ya, untuk menyambut galungan itu buka. Jadi masyarakat bisa melihat, bisa datang langsung ya, Bunda, ya. Kuliner, kerajinan untuk persiapan galungan itu. Oke, baik, ini keren banget nih. Untuk yang cowoknya ada nggak sih? Oh, ada. Made datang aja ke sana, ke Renon. Yang ini tradisional banget kan? Ini kalau tidak salah tenun karya Nak Buleleng ini. Nak Buleleng lah nih. Ini tenun cag-cag. Cirinya tenun cag-cag itu, Made, dia disambung nih. Baik. Kalau kelihatan sambungannya ini handmade banget. Harga lebih mahal karena handmade kan edition ya. Iya, limited nih. Limited edition maksudnya ya. Oke, baik. Bunda, terima kasih sudah hadir. Sama-sama, Made, di antara kesibukan yang sangat luar biasa sekali ini. Walaupun masa pandemi ini sendiri, Bunda masih tetap ya harus bekerja, berbuat untuk masyarakat, karena banyak hal yang harus kita lakukan untuk masyarakat. Dan itu aktivitasnya di luar rumah. Ya, di luar rumah, tetapi ya protokol kesehatannya. Itu dia. Apalagi sekarang ketika boleh berkegiatan di luar rumah, itu angka positifnya di Bali tinggi nih, Bapak nih. Ibu melihat ke sebelah kirinya. Nah, saya mau perkenalkan dulu. Bapak, salam tangguh dulu. Salam tangguh, salam sehat. Salam tangguh, salam sehat. Om Swastiastu. Hadir juga Bapak DRS Imade Rentin APMSI. Beliau merupakan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali. Bapak sehat, Pak? Asunggara sehat. Sehat, Pak, ya? Sebagai garda terdepan juga ini, Pak. Asunggara. Padahal tugas beliau itu kan paling dekat dan paling rentan ya, karena berhadapan dengan saudara-saudara kita yang sudah terpapar virus. Tugas paling berisiko, bisa dikatakan demikian, Pak. Pak Made. Kami 11-12 dengan teman-teman di Dinas Kesehatan. Kalau istilah secara umum mungkin ada ODP, OTG. Kalau kami ODR.
orang dalam risiko. Orang dalam risiko. Iya, karena ada di dalam lingkaran kami mengevakuasi pasien terkonfirmasi positif di saat awal datang PMI di Bandara Internasional, kami yang kelola, kami yang terima dengan teman-teman kami, Dinas Perhubungan, Disnaker, Dinas Kesehatan, teman-teman otoritas bandara seluruhnya di sana. Jadi penuh risiko kami, tapi tetap melaksanakan tugas dengan tanggung jawab itu. Baik, Bapak, seperti di awal tadi saya sempat mengatakan bahwa ini kehidupan era baru di Provinsi Bali sudah dimulai sejak Juli yang lalu. Tetapi dengan syarat harus menerapkan protokol kesehatan secara baik dan benar sesuai dengan apa yang menjadi himbauan dari pemerintah. Bapak sudahkah melihat di masyarakat mereka sudah melakukan himbauan atau mengikuti himbauan dari pemerintah tersebut, Pak? Sehingga akhir-akhir ini kita lihat angkanya cukup tinggi juga. Ya, tren peningkatan kasus terkonfirmasi positif seminggu terakhir, bahkan tanggal 11 kemarin itu sudah memasuki hari ke-12, di mana penambahan kasus terkonfirmasi positif ada pada 3 digit. Kemarin saja 141 penambahan kasus konfirmasi positif. Ini menunjukkan bahwa di satu sisi tren peningkatan terjadi karena salah satunya adalah aktivitas kegiatan masyarakat dibuka. Di sisi lain belum efektifnya penerapan protokol kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah pusat melalui Bapak Presiden mengeluarkan Inpres, Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020, oleh Bapak Gubernur ditindaklanjuti dengan mengeluarkan regulasi di tingkat Provinsi Bali, Pergub 46 tahun 2020, intinya adalah pendisiplinan, penegakan hukum dalam rangka penerapan protokol kesehatan. Bapak Gubernur tidak sendiri, beliau diikuti oleh seluruh kepala daerah, bupati, wali kota se-Provinsi Bali dalam rangka mengeluarkan perkada peraturan kepala daerah, bupati, wali kota dalam rangka juga pendisiplinan penerapan hukum protokol kesehatan. Oleh karena itu, kemarin Jumat 11 September 2020, Bapak Gubernur didampingi Pak Wagub dan Pak Sekda mengundang seluruh Muspida Provinsi Bali bersama-sama Bupati Wali Kota melakukan rapat evaluasi. Pertama, mengevaluasi tren peningkatan yang cukup signifikan dalam 12 hari terakhir. Kemudian yang kedua, mengambil langkah strategis ke depan, kira-kira apa yang disepakati untuk dilakukan secara bersama-sama. Satu poin penting yang dapat saya kutip adalah Bapak Gubernur memberikan ketegasan. Beliau sangat tegas bahwa penerapan implementasi Inpres 6 2020 dan penerapan Pergub 46 2020 di Provinsi Bali tidak ada pilihan lain selain melaksanakan secara tegas. Oleh karena itu, Bapak Gubernur pada kesempatan yang sama minta pertama kepada Bapak Pangdam 9 Udayana, minta kepada Bapak Wakapolda yang hadir langsung pada saat rapat evaluasi, turunkan personil secara maksimal dalam rangka kita bersinergi TNI, Polri, dan pemerintah daerah di dalam mengawal implementasi Pergub 46 2020 dalam rangka pendisiplinan masyarakat, penerapan protokol kesehatan. Baik, Pak Maderentin, Bunda, kita rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, Perempuan Bali Bicara akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Perempuan Bali Bicara masih kembali dengan topik kita yaitu sosialisasi tatanan kehidupan Bali era baru. Masih bersama Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ibu Putri Swastini Koster, dan juga Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Bapak Maderentin tentunya. Bapak, dengan dikeluarkannya peraturan Gubernur Bali nomor 46 tahun 2020, berarti tentang bisa dikatakan ini ketegasan dari pimpinan kita Provinsi Bali, Bapak Wayan Koster, terhadap semakin tingginya angka positif di Bali ini sendiri. Bisa dikatakan demikian, Bapak? Ketegasan di satu sisi, karena ada indikasi ketidakdisiplinan masyarakat, maka perlu regulasi dan penguatan oleh aparat di dalam menerapkan implementasi dari peraturan regulasi yang telah dikeluarkan. Bapak Gubernur secara tegas menyampaikan, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah, punya kewajiban moral tegak lurus terhadap perintah yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Bapak Presiden mengeluarkan Inpres 6 2020 adalah kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, mulai dari gubernur selaku wakil pemerintah
pusat yang ada di daerah, kemudian bupati, wali kota, tidak ada pilihan lain selain melaksanakan secara disiplin baik Inpres 6 2020, Pergub 46 2020 tentang penegakan hukum protokol kesehatan. Salah satunya adalah bagaimana kita menerapkan penggunaan masker. Pemerintah Provinsi Bali melalui gugus tugas tidak serta-merta mengeluarkan Pergub 46 langsung kepada konteks denda sanksi administratif. Tetapi sejak awal ditetapkan 24 Agustus 2020, diawali dengan tahapan pertama yaitu sosialisasi dan edukasi. Satpol PP yang ditunjuk oleh Bapak Gubernur bersinergi dengan kami BPBD melakukan upaya sosialisasi edukasi, bahkan bersama-sama PKK melakukan gerakan bersama pembagian masker secara gratis. Di satu sisi kita mengedukasi dan mensosialisasikan regulasi tersebut, di sisi lain ada pembelajaran, termasuk kita membagikan masker secara gratis. Artinya dengan langkah itu, sesungguhnya tidak ada pilihan, tidak ada alasan bagi masyarakat untuk pertama tidak menggunakan masker, karena masker kita sudah bagikan. Yang kedua, tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan ketentuan Pergub 46 2020. Baik, bisa dikatakan Iki sendiri kedisiplinan, ada juga warga yang mengabaikan hal-hal yang harusnya menjadi hal yang harus dilakukan di lapangan. Benar sekali. Oleh karena itu, Pol PP selaku koordinator di dalam penegakan Pergub 46 2020 kan bersinergi dengan unsur TNI, bersinergi dengan unsur kepolisian dalam rangka melakukan gerakan bersama, operasi gabungan begitu, di dalam melakukan upaya screening di tengah masyarakat. Ketika ditemukan masyarakat yang melanggar terhadap protokol kesehatan itu sendiri, tentu di sana kita sudah penerapan dan penegakan sekarang. Berarti jauh-jauh hari sudah sudah dilakukan sosialisasi, sudah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Betul sekali, betul sekali. Melibatkan semua pihak, termasuk juga tim penggerak PKK. Termasuk tim penggerak PKK. Tim penggerak PKK dalam perjalanannya di bawah koordinasi pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Nasional, nanti Ibu Ketua Penggerak PKK Provinsi menjelaskan bahwa ada gerakan gebrak masker, gerakan bersama memakai masker. Jadi rupanya ini bisa ditindaklanjuti di Provinsi Bali, tidak hanya bergerak di kisaran kota saja, tetapi rupanya PKK di Provinsi Bali bersinergi dengan seluruh PKK kabupaten kota, bergerak di masing-masing objek sasaran untuk tetap melakukan upaya, ada edukasi di dalamnya, bahkan ada pembagian masker secara gratis kepada masyarakat. Ya, baik. Ibu Putri, selaku Ketua Tim Penggerak PKK, nah sebagai mitra kerja pemerintah daerah memiliki, tadi saya sempat mengatakan bahwa ini gerakan dalam rangka mendorong, mendukung, dan mensosialisasikan sinergitas juga dengan OPD yang sudah ada Niki sendiri. Kenapa Bu PKK melibatkan diri dalam tatanan kehidupan era baru ini sendiri, Bu? Iya, karena itu sudah merupakan tugas dan tanggung jawab. PKK itu adalah mitra kerjanya pemerintah. Jadi apapun yang menjadi program pemerintah yang terkait dan bertujuan untuk peningkatan kesehatan, kesejahteraan masyarakat, yaitu PKK wajib. Jadi tetapi disesuaikan hal-hal apa yang bisa dilakukan dan di sisi mana PKK bisa bergerak. Pada saat pandemi ini misalnya, PKK memang tidak bisa melakukan programnya secara langsung bertatap muka dengan masyarakat, tetapi era digital ini bisa dimanfaatkan dengan baik dengan melakukan tanggung jawab di sisi sosialisasinya. Jadi kami PKK ini selama pandemi ini udah muter-muter nih ke radio-radio, ke televisi, lewat media sosial untuk ikut memberikan himbauan terkait dengan protokol kesehatan. Karena pada situasi awal-awal pandemi, itu protokol kesehatan yang dipolakan, diskemakan oleh pemerintah kita, khususnya pemerintah daerah, itu sangat penting itu. Jadi kalau tidak itu diikutin, ambiar kita. Karena virus itu kan nggak benar-benar nggak kita lihat. Bisa jadi di antara kita ini ada virus, di kursi ada virus, di meja ada virus. Benar-benar situasinya kalau mau dibilang mencekam, tetapi kalau masih kita lalai ya kita yang habiskan begitu. Nah jadi himbauan kalau boleh dibilang kita ibu-ibu PKK hampir cerewet nih menghimbau kan. Mungkin ada juga yang bilang, wih kerjanya Bu Koster nih menghimbau.
saya itu nggak kenyang makan himbauan. Tapi nggak apa-apa, ya itu memang tugas kita kok ya. Jadi himbauan itu kami lakukan terus-menerus di awal-awal bulan Maret, April, Mei, Juni itu. Juni kita sudah mulai berbagi masker karena sudah ada penyisihan anggaran di situ kan. Hampir ratusan ribu masker kita sebar ke masyarakat. Kemudian masuk ke bulan Agustus kemarin juga kita ngadakan PKK Pusat itu mengadakan PKK Gebrak Masker. Jadi gerakan bersama memakai masker. Karena apa? Dilihat akan semakin meningkat yang positif ketika kehidupan normal diterapkan lagi. Masyarakat sudah boleh keluar dari rumah melakukan aktivitas sebagaimana biasa. Nah ini kita, kalau misalnya masyarakat di dalam rumah ya masih lebih aman kan, pemakaian maskernya hanya keluar rumah. Bahkan sekarang mungkin kita antar suami istri dengan anak di rumah juga kita kudu memakai masker karena kita tidak tahu suami kita datang dari mana tadi, bersentuhan di mana saja, bersihkah dia dari virus, atau saya juga misalnya datang dari mana ketemu dengan anak-anak. Akhirnya akan semakin disiplin kita ketika new normal ini diterapkan. Jadi kegiatan normal kembali diterapkan, protokolnya ditingkatkan, protokol kesehatannya kan seperti itu. Nah disitulah tugas kami menghimbau. Sekarang lebih-lebih lagi ketika kita tahu angka peningkatan positif di Bali itu termasuk yang tertinggi ya Bapak di Indonesia. Itu artinya apa? Kita mau bilang apa nih sekarang gitu? Tidak disiplinkah kita? Tidak mengikuti aturankah kita? Tidak sayangkah kita dengan diri kita sendiri? Kan begitu dengan melihat angka itu. Makanya mari ke depannya, ayo kita lebih disiplin lagi menerapkan protokol kesehatan, mengikuti aturan-aturan dari pemerintah. Karena pemerintah kita dari pusat sampai ke daerah, bahkan pemerintah desa sekalipun pasti ingin masyarakatnya tetap sehat, masyarakatnya aman-aman saja. Itu gunanya aturan. Jadi aturan ada bukan untuk dilanggar, tetapi untuk dituruti. Himbauan ada itu bukannya untuk dipandang sebelah mata, tetapi kudu diikuti gitu. Karena apa? Karena itu semua untuk kita. Ini mengerikan virusnya. Kenapa Ibu bilang mengerikan? Karena kalau yang kena itu yang sehat, fisiknya dan imunnya bagus, dia akan luruh. Tetapi kan banyak ada OTG, ada ODP, ya Bapak ya. Kalau Bapak apa Pak? ODR. Orang dalam risiko. Dalam risiko. Nah, itu. Ada ODR lagi. Nah, yang begitu misalnya, nih Made sehat. Kelihatannya sehat. Tapi Ibu kan tidak tahu ada virus nggak di dalamnya. Nanti Made pulang ke rumah, ketemu nenek yang misalnya udah ada penyakit bawaan. Kalau Made kena virus, imunnya bagus, virusnya bisa luruh, tapi terlanjur menular ke nenek, dan nenek itu cepat memunculkan sakit bawaannya itu. Nah kan kesian. Jadi segala sesuatu terjadi dengan orang di sekitar kita karena kelalaian kita kan nanti kita menyesal. Jadi kan ada maskerku melindungi kamu, maskermu melindungiku kan gitu. Jadi ayo apa yang menjadi aturan, peraturan, himbauan itu yuk kita turuti bersama gitu. Karena ini semakin meningkat justru nanti apa-apa yang kita inginkan terkait perekonomian yang menggeliat, pariwisata malah akan semakin jauh. Karena apa? Karena kita tidak disiplin itu. Makanya disiplin ini kuncinya. Disiplin mengikuti protokol kesehatan. Itu. Pak Made Rintin, ini fokus pengawasan nantinya ini difokuskan kepada kegiatan masyarakat di mana saja nih nantinya? Ya, tim gugus tugas Provinsi Bali bersinergi dengan Satgas Kabupaten Kota tentu punya titik-titik rawan yang akan jadi tempat pengawasan. Di antaranya adalah area publik, seperti kalau kita contohkan di pusat kota Denpasar adalah tempat berkerumunnya di areal lapangan renon. Kenapa di lapangan renon? Di sana sering terjadi aktivitas kegiatan baik olahraga, termasuk kegiatan-kegiatan lain. Kemudian berikutnya kita melihat ada pasar tradisional menjadi area publik. Kemudian ada pusat-pusat perbelanjaan. Itu tentu di samping memang tim gabungan dari gugus tugas Provinsi Bali bersama kabupaten kota.
di tiap objek yang kami sebutkan tadi, termasuk pasar tradisional, pasar modern, tempat perbelanjaan, mereka sesungguhnya oleh protokol kesehatan dalam adaptasi kebiasaan baru menuju tatanan kehidupan Bali era baru kemarin, mereka diwajibkan untuk menyiapkan satgas secara internal. Satgas secara internal ini sesungguhnya bertujuan sama rohnya dengan kita di gugus tugas Provinsi Bali dalam rangka penerapan secara disiplin protokol kesehatan secara terbatas di tempat mereka. Nah, Pergub 46 2020 tadi ketika saya di awal menyebut dendanya kepada perseorangan 100.000 jumlahnya, tetapi ketika kepada pengelola, pengusaha yang melanggar terhadap protokol kesehatan, misalkan kita masuk ke sebuah pusat perbelanjaan, di pusat perbelanjaan itu tidak menyediakan sarana prasarana untuk protokol kesehatan, tempat cuci tangan, bahkan ada karyawannya tidak menggunakan masker, kepada perusahaan itu, kepada si pengelola, di samping dikenai denda 1 juta, mereka yang paling fatal adalah bisa diancam untuk dicabut izin usahanya. Dan sisi lain yang ada efek jera, efek malunya adalah akan ada pemberitaan di berbagai media selama berturut-turut 3-7 hari ke depan, sampai mereka menyediakan apa yang diwajibkan, apa yang distandarkan oleh protokol kesehatan. Kalau itu juga tetap lalai oleh pemerintah daerah, dalam hal ini akan diberikan tindakan tegas sampai menutup usaha yang bersangkutan. Ini kita berharap sebenarnya dari gugus tugas melalui Satpol PP, penutupan permanen tidak akan terjadi. Caranya bagaimana? Ya pihak pengelola, pemilik dari usaha itu sendiri, kewajibannya, tanggung jawabnya adalah menyediakan berbagai sarana prasarana berkaitan dengan protokol kesehatan. Bisa dikatakan ini bagi perorangan ya juga bagi para pelaku usaha. Perorangan dan pelaku usaha. Itu yang diamanatkan di dalam Pergub 46 2020. Berarti kalau pelaku usaha lebih gede sanksi administrasinya? Lebih gede sanksi administrasinya dan akan mencakup setiap orang yang ada di dalam perusahaan itu. Baik pemiliknya, baik karyawannya, termasuk aktivitas dan kegiatan yang ada di dalam perusahaan itu bisa ditutup ketika lalai, sudah diberikan peringatan pertama, sudah didenda, sudah diberitakan selama berturut-turut 3-7 hari, tetap juga lalai, maka akan diberhentikan, bahkan ditutup secara permanen, pencabutan izin usaha dari perusahaan itu sendiri. Kalau sampai seperti itu sudah aturannya, artinya apa yang bisa kita tangkap di balik aturan yang dikeluarkan pemerintah itu benar-benar pemerintah ini serius Bapak ya menjaga masyarakatnya. Dan virus yang ada yang tidak kita lihat ini jangan dipandang sebelah mata gitu. Jadi selalu kita berpikir nih Made, ketika ibu duduk di sini bisa aja kursinya isi, mejanya isi, kemudian Made juga sebenarnya positif atau ibu sebenarnya positif. Makanya yang sarana Bali ini kan nangarang rageng ya, disiplin kita. Jadi seperti sering yang titiang alami di lapangan ya Bapak. Kalau lagi ada acara itu kadang-kadang kita lupa gitu. Misalnya ada sesi foto bersama, udah ngeluruk deket, kadang-kadang kan kita bersentuhan dan lain sebagainya. Nah Nika, itu juga tidak hanya memakai masker saja, tapi social dan physical distancing itu tetap membawa hand sanitizer atau apalah yang penting bisa untuk membersihkan ini tangan kita, baju kita gitu yang disemprot-semprot seperti itu. Jadi benar-benar ini pemerintah serius karena buktinya saja kalau ini dibilang bukan sesuatu yang membahayakan, ketika kita diberlakukan lagi boleh udah keluar rumah melakukan aktivitas tinggi ke yang sangat positifnya tinggi, kan itu takutnya juga kan ketika positif itu tinggi Bapak fasilitas rumah sakit tidak memadai kan gitu, jadi muncul kepanikan lagi. Makanya kalau ibu pikir itu tertib, disiplin, itu aja kuncinya. Disiplin sekarang. Yang utama ya Bunda. Betul. Baik, disiplin. Ibu, Pak Made Rentin, kita rehat sejenak pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.
Ya, pemirsa, di Provinsi Bali seperti yang sudah disampaikan telah terbit Peraturan Gubernur Bali nomor 46 tahun 2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian virus corona dalam tatanan kehidupan era baru. Pak Made Rentin, kalau kita berbicara tentang tujuan ini sendiri, sebenarnya peraturan gubernur ini bertujuan untuk hal-hal yang seperti apa nantinya ke depannya? Ya, saya mengutip pernyataan sangat amat bagus dari salah seorang filsuf kebangsaan Itali yang sering didengung-dengungkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo. Salus populi suprema leg esto. Artinya bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi bagi sebuah negara. Dalam konteks kita di Indonesia, di Bali lebih-lebih, Bapak Presiden mengeluarkan Inpres 6 2020, kemudian ditindaklanjuti oleh seluruh kepala daerah di Indonesia. Pak Gubernur Bali sendiri mengeluarkan Pergub 46 2020. Sesungguhnya secara garis besar 3 hal. Pertama, bagaimana upaya kita menekan penambahan kasus terkonfirmasi positif yang terjadi di tengah masyarakat. Kemudian berupaya meningkatkan tingkat kesembuhan dengan berbagai cara. Pak Gubernur sendiri dengan tim ahli beliau sedang dalam upaya pengoptimalan yang disebut dengan Usahde Arak. Sebuah kearifan lokal Bali yang kita terapkan dan bahkan sampai sekarang kita berikan kepada pasien yang terkonfirmasi positif dalam perawatan. Mereka menggunakan metode nebulizer. Jadi cairan destilasi arak itu masuk ke dalam sebuah alat dinyalakan, keluar embun, keluar asap, kemudian itu diirup 3 kali sehari. Itu prosesnya bagaimana kita menginginkan secara jumlah, secara kuantitas, penambahan tingkat kesembuhan terus meningkat. Yang terakhir, menekan angka kematian. Sampai kemarin memang di atas 150 tingkat kematian yang terjadi di Provinsi Bali, persentasenya sudah 2,21%. Ini sesungguhnya pergerakan yang cukup signifikan terjadi di 1 minggu terakhir. Ini tentu terjadi tingkat kematian yang makin menambah. Tentu di sisi lain pasien-pasien yang dirawat di beberapa rumah sakit rujukan tersebar di seluruh Bali itu rata-rata adalah yang bergejala dan sebagian besar memiliki penyakit bawaan, riwayat penyakit yang cukup amat parah, baik itu gagal ginjal, paru-paru, bahkan ada yang kena serangan jantung, memperparah kondisinya yang terkonfirmasi dan terpapar virus corona. Itu satu sisi. Sisi lain, yang data yang kami miliki bersama Dinas Kesehatan adalah rata-rata yang meninggal itu adalah yang berumur lanjut. Ini sebagai warning barangkali kepada warga kita, termasuk kita-kita yang ada di sini, yang berusia rata-rata di atas 50%. Data yang kami simpan bersama Dinas Kesehatan, 80-85% angka kematian itu adalah warga yang berumur di atas 50 tahun. Oleh karena itu, tetap menjadi kewaspadaan kita adalah anjuran pemerintah di samping penerapan protokol kesehatan secara disiplin, juga memberikan perhatian ekstra kepada warga yang memiliki tingkat kerentanan tinggi, risiko tinggi, yaitu salah satunya adalah lansia. Itu harus mendapatkan perhatian yang lebih, baik mulai dari lingkup keluarga, lingkup masyarakat terkecil di Banjar, desa, dan lain sebagainya, untuk mendapatkan perhatian dari petugas kita. Baik Ibu, dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur nomor 46 tahun 2020 ini sendiri, tim penggerak PKK Provinsi Bali pun sangat mendukung dengan terbitnya Peraturan Gubernur tersebut. Dengan melakukan sosialisasi yang sudah Ibu lakukan? Ya, lebih intensif lagi ya, lebih menekankan lagi, karena buktinya sudah ada. Begitu kita tidak disiplin, begitu kita tidak mau tahu, begitu kita tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan untuk kesehatan kita, terbukti peningkatan kasus terkonfirmasi positif, ya kan? Nah, dibandingkan dulu ketika kita masih tenang mau mengikuti aturan pemerintah, masih di rumah saja, berkaryanya dari rumah, begitu.
Tapi setelah ditetapkan boleh berkarya keluar, boleh keluar rumah, meningkat langsung. Akhirnya ya begitu, supaya juga tidak terlanjur kita ambiar-ambiar gitu di Bali, sementara kita juga harus memikirkan perut, memikirkan perekonomian, memikirkan kesejahteraan seperti itu. Nah, apalagi kita ini kan daerah pariwisata. Kalau nanti sampai tinggi-tinggi banget itu kan orang pada takut nanti ke sini. Pemulihannya juga cukup lama kan seperti itu. Nah, supaya tidak seperti itu, kuncinya kembali Ibu bilang selalu disiplin. Apa yang sudah diberikan, apa yang sudah dihimbau oleh pemerintah lewat peraturan-peraturan, sampai kemudian ada sanksi administrasi, itu artinya sangat-sangat serius peristiwa sekarang ini. Jangan diabaikan, jangan dipandang sebelah mata gitu loh. Ya, cari nak Bali ini kan punan aja were gitu ya. Jangan coba-coba dah, nanti kalau udah kena sendiri kita merasakan akibatnya nanti berdampak kepada orang lain. Tidak hanya 1-2, tetapi bisa puluhan. Apalagi kalau seseorang itu mobilitasnya tinggi, akan kena juga orang lain seperti itu. Nah, jadi Ibu lebih semangat lagi untuk selalu mengingatkan, terutama lewat ibu-ibu yang ada di rumah tangga. Jadi mengingatkan selalu anggota keluarganya bila berada di luar rumah, masker itu nggak boleh lepas dari wajah kita. Kemudian selalu kita berjarak dengan orang lain. Nih tangan juga nih, ya, nggak boleh gerapa-geripi ke sana ke sini ngambil ini. Terutama kalau ibu juga kan lagi naik tangga, pasti akan pegangan tuh sama pinggirnya tangga itu. Nah, sekarang mau tidak mau harus berjalan walau sedikit sempoyongan ya supaya tidak pegang, karena kan kita tidak tahu di mana saja virus itu nemplok dan nempel kan. Nah, jadi sekarang yang ini Bapak penyemprotan disinfektan mungkin kembali diaktifkan sekarang, karena kan kita nggak tahu juga tuh udah terpapar, udah lebih banyak ada itu virus-virus di sekitar kita. Buktinya begitu orang mulai keluar lagi, waduh naik lagi kan gitu. Akhirnya nanti tidak tahu kita, kalau terlalu banyak mungkin kita lebih baik mundur, surut, masuk lagi ke rumah, mengamankan diri lagi di rumah masing-masing kan seperti itu. Itu karena situasi sekarang yang paling utama itu adalah sehat dulu, karena dengan sehat nanti kita dapat melakukan dan mengejar lagi ketinggalan-ketinggalan yang mestinya kita sudah lakukan kemarin-kemarin ini itu. Yang penting sehat dulu. Kalau kita buru-buru udah ngomongin buka pariwisata, ekonomi begini, saya nggak makan. Lah kalau sakit tambah dan kemudian malah meninggal kan memang nggak bisa makan sekaligus. Kan seperti itu. Iya. Pak Made, dengan terbitnya peraturan dari gubernur ini sendiri, apalagi masyarakat juga agak-agak a priori terhadap sanksi denda yang dilakukan ini sendiri. Berarti apa yang harus dilakukan oleh masyarakat terhadap terbitnya peraturan gubernur ini sendiri, Pak? Sebenarnya dua sisi. Di satu sisi menjadi tanggung jawab, ada pro dan kontra di sini. Pemerintah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Bali bersama-sama pemerintah kabupaten kota dalam menerbitkan regulasi sebagai kelanjutan implementasi dari pelaksanaan Inpres 6 2020. Karena kita dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia, kalau kita di Bali, Bapak Gubernur bersepakat dengan para kepala daerah yang ada di Provinsi Bali, One Island, One Management, One Komando, satu tata laksana. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain. Di satu sisi pemerintah mengeluarkan regulasi, tujuannya adalah untuk melindungi. Karena tadi, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi dalam sebuah wilayah, termasuk kita di Bali menerapkan itu. Sesungguhnya perlu disadari oleh masyarakat, hukum, regulasi, dan imbauan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah adalah tujuannya untuk penyelamatan masyarakat. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain bagi warga adalah melaksanakan apa yang ditetapkan dalam regulasi itu. Apalagi lebih-lebih ketika sebuah peraturan gubernur telah ditetapkan, ada mengenakan sanksi administrasi berupa denda 100.000 bagi perorangan, 1 juta bagi pengelola usaha. Ketika itu tidak diterapkan, ya akan menjadi risiko baik perseorangan maupun yang pengelola usaha. Oleh karena itu ketika terjadi pro kontra di tengah masyarakat, itu wajar.
itu kondisi yang normal. Artinya dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh seorang pimpinan di sebuah wilayah, tidak serta-merta 100% warganya akan menerima. Oleh karena itu, ini menjadi tantangan, tugas tanggung jawab kami pemerintah daerah untuk terus melakukan upaya penyebarluasan. Itulah peran pentahelik yang kami sering katakan di dalam disaster management, manajemen penanggulangan bencana. Siapa itu pentahelik? Pertama pemerintah, yang kedua masyarakat, yang ketiga dunia usaha, yang keempat ada unsur akademisi pihak perguruan tinggi, yang terakhir yang kelima yang memegang peranan penting dan peran sentral adalah rekan-rekan media. Kenapa media? Karena media berperan untuk melakukan edukasi, sosialisasi, dan menindaklanjuti kepada seluruh lapisan masyarakat terhadap ya regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah, bagaimana sehingga masyarakat bisa sadar dan mau taat terhadap regulasi dan terutama protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 yang sedang melanda kita. Ibu, sosialisasi terus dilakukan, tetapi kita mengetahui bahwa setiap rumah tangga memiliki faktor resiko penularan COVID-19 ini berbeda-beda, Bu. Setiap keluarga memiliki kondisi kesehatan yang berbeda, kemudian aktivitas yang berbeda, kemudian bagaimana caranya untuk meminimalisir resiko penularan COVID-19 ini sendiri, Ibu? Tetap saja kalau dari Ibu, karena kami ini PKK kan bukan profesionalisme yang paham betul tindakan-tindakan pencegahan yang harus dilakukan, tetapi secara garis besarnya kan paling tidak ilmunya itu ada, seperti anjuran pemerintah dari tata cara protokol kesehatannya. Walaupun berbeda-beda mungkin tingkat imunitas seseorang, tingkat kekebalan tubuh di dalam satu keluarga, tapi satu hal yang kembali Ibu bilang itu yaitu disiplin mengikuti aturan protokol kesehatan. Karena kita tidak tahu seberapa besar imun kita, syukur-syukur dia bagus sehingga kalau terpapar dari positif cepat negatif gitu. Jadi yang Ibu sosialisasikan selalu, nah di situasi sekarang ini begitu naik lagi yang terkonfirmasi positif itu, ya Ibu mengingatkan kembali kepada masyarakat jangan lengah. Jangan dipikir ketika kita sudah bisa melakukan kegiatan keluar rumah, lalu yang namanya protokol kesehatan udah bisa diabaikan begitu saja. Justru itu yang selalu kita ingat. Jadi ada maskernya, kemudian selalu kita berjarak, nggak boleh rangkul-rangkulan, begitu kan? Begitu juga nih sekarang, kalau dulu mungkin saking akrabnya kita satu gelas minum berdua, gitu sekarang hindarilah yang begitu-begitu. Untuk sementara ini, ada cara menunjukkan keakraban kita dengan sahabat. Ada cara kita menunjukkan kasih sayang dengan anggota keluarga. Begitu misalnya. Jadi itu yang Ibu tekankan adalah kuncinya itu disiplin, taat aturan, bersama-sama kita pahami dimanapun kita sedang beraktivitas protokol kesehatannya itu. Yaitu ya pertama nih masker nih gitu. Jadi masker, makanya sekarang kembali lagi dibangkitkan gerakan PKK gebrak masker, gerakan bersama memakai masker. Karena apa? Ternyata ini penting, jangan diabaikan begitu kan. Sampai Ibu juga sebenarnya kadang-kadang lalai juga gitu, karena bicara pakai masker kan megap-megap nih Madi gitu. Ibu takut sendiri nanti jangan-jangan karena saya ngomong pakai masker saya pingsan sendiri gitu. Kadang-kadang kita pengen buka juga kan, tetapi ketika Ibu buka masker, Madi tidak pakai masker, kan Ibu sedang membahayakan. Droplet Ibu bisa nyampe ke situ, nafas Ibu bisa sampai ke situ kan. Syukur-syukur kalau napasnya wangi, kalau enggak Madi pingsan duluan. Begitu misalnya. Nah, sekarang karena menyadari itu, dulu-dulu kalau kita wawancara nih di TV, kan Ibu bilang, oh nggak apa-apa, nggak pakai gitu. Syukur-syukur ya, astungkara tidak kena dulu kita ya. Nah sekarang Ibu tambah ngeri lagi, makanya Ibu bilang, yuk Pak Madi Rentin kita pakai aja masker gitu. Madi pakai itu supaya gantengnya kelihatan ya itu, pakai face shield gitu kan. Nah Ibu biarlah gitu, karena Ibu juga ingin pamer masker gitu, masker karena di masyarakat kita diizinkan memakai masker kain. Ibu anjurkan UMKM, yuk bikin masker cantik, cantiknya dapat, sehatnya iya kan gitu. Jadi ibu ingin juga jadi duta masker nih. Bali kreatif Madi. Jadi kayak Ibu nih, bajunya begini, maskernya setelan gitu kan. Sampai masker pun pakai uang kepeng gitu kan. Tetapi jangan sampai pembuatan masker itu mengganggu kesehatan. Nah seperti itu. Yuk kita udah budayakan saja demi keselamatan kita. Pokoknya kita bikin diri kita merasa cantik dengan memakai masker. Kemudian aman. Mungkin ada
bentuk masker juga membuat kita nyaman. Kalau yang terlalu nutup rapat ke hidung kita mungkin susah kita bergerak. Kalau bikin bentuknya agak cembung gitu kan, tetapi dia nutup di bagian dagu, di bawah mata itu aman. Nah jadi seperti itu, Madi. Jadi ibu lebih menekankan kembali nih sekarang, makanya ibu bilang hampir kemudian ibu bilang, aduh ternyata virus ini menyeramkan juga gitu kan. Jangan dilalaikan, jangan diabaikan, jangan dipandang sebelah mata ini. Pokoknya ikuti aturan, disiplin kita demi keselamatan kita bersama. Baik, kita rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, Perempuan Bali Bicara akan kembali sesaat lagi. Perempuan Bali Bicara masih bersama Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali dan juga Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali. Bagaimana sosialisasi tatanan kehidupan Bali era baru masih menjadi topik kita. Pak Made Rentin selaku Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali. Kita mengetahui beberapa waktu lalu bermunculan berbagai klaster, baik pasar, kemudian kampus, perkantoran. Nah, begitu juga mulai mengancam unit sosial terkecil, yaitu klaster keluarga, Pak. Kenapa klaster keluarga ini sangat berbahaya saat ini, Pak? Iya, seminggu terakhir eskalasi peningkatan kasus terkonfirmasi positif yang 3 digit tadi, salah satunya yang booming adalah klaster keluarga. Ada stigma dan anggapan keliru di tengah-tengah masyarakat. Pertama, dia keluarga saya tidak perlu pakai masker. Itu keliru. Dia teman kerja saya tidak perlu pakai masker. Dia sahabat dekat saya tidak perlu pakai masker. Ini ketiga-tiganya keliru, walaupun tidak salah. Keliru dalam arti bisa dibenahi. Justru dengan orang-orang terdekat, kita perlu mewaspadai diri. Atau boleh kita kedepankan anggapan sekarang, dalam kondisi yang sudah betul-betul tanggap darurat, kalau di istilah disaster management, kita mengasumsikan orang-orang di sekitar kita adalah karier, berpotensi atau justru pembawa dari virus itu sendiri. Sehingga akan menjadi panggilan hati nurani oleh diri kita sendiri, saya harus menyelamatkan diri saya sendiri dengan menggunakan masker, karena tadi Ibu menyatakan, maskerku melindungimu dan maskermu melindungiku. Oleh karena itu, ke depan mari stigma 3 anggapan yang keliru itu kita benahi, dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun, masker kita wajib gunakan. Oleh karena itu saya sempat mengutip dalam sebuah media sosial yang online ya, ada pilihan dikedepankan dalam suasana kita sedang darurat tanggap bencana seperti sekarang. Mau tidak nyaman pakai masker atau tidak nyaman pakai ventilator. Ini kan sudah pilihan sangat ekstrim. Artinya di sana dimunculkan gambar menggunakan masker kita secara nyaman dalam rangka melakukan upaya preventif pencegahan, ataukah kita dihadapkan pada pilihan Anda harus menggunakan ventilator. Ketika sudah pilihan menggunakan ventilator, berarti Anda sudah terpapar dan paparan Anda sudah pada tahap kritis sampai Anda sudah harus di ventilator. Oleh karena itu ke depan lagi-lagi kami harus mendorong untuk implementasi Peraturan Gubernur 46/2020, masyarakat mari secara sadar untuk bersama-sama kita patuh, kita taat melaksanakan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Gubernur dengan seluruh kepala daerah di Provinsi Bali, Bupati, Wali Kota. Lebih-lebih saat kemarin kami melakukan Rakornas, Rapat Koordinasi Nasional dengan Menteri Politik, Hukum dan Pertahanan, termasuk Bapak Menteri Dalam Negeri dan Ketua KPU, di dalamnya juga ada Kepala BNPB. Kita pemerintah daerah di warning dalam tanda kutip, perhelatan pesta demokrasi pilkada serentak itu memunculkan potensi terjadinya klaster baru. Bapak Mendagri mewarning jangan sampai perhelatan pesta demokrasi menjadi klaster pilkada. Oleh karena itu mulai dari tahapan pendaftaran calon-calon pemilih, calon kandidat kepala daerah, itu tolong memperhatikan protokol kesehatan. Oleh KPU dikeluarkan protap maksimal 20-25 orang yang mengantar. Tentu tidak boleh ada kerumunan massa pada saat proses pendaftaran dan tahapan berikutnya. Oleh karena itu semua pihak diharapkan untuk peduli, taat, dan saling mengingatkan
dalam penerapan protokol kesehatan. Baik, Pak Madirentin, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya di Provinsi Bali dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur 46 tahun 2020, kemudian himbauan dari pemerintah, tentunya seperti Bapak mengutip apa yang dikatakan tadi, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi dalam suatu negara ini sendiri, tetapi masih banyak juga yang memberikan komentar-komentar yang agak negatif terhadap apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini sendiri. Komentar Bapak seperti apa nanti? Ya, sebenarnya bagian dari kewajiban dan tanggung jawab sebuah pemerintahan begitu ya, yang selalu hadir dan berada di tengah-tengah masyarakatnya. Lebih-lebih di saat kondisi sedang pandemi COVID-19 yang dikategorikan adalah bencana nasional non-alam. Ini menandakan bahwa kehadiran pemerintah berada di tengah-tengah masyarakatnya untuk yang utama adalah penyelamatan jiwa manusia dan warganya sendiri. Oleh karena itu, ketika masih muncul stigma bahkan pro kontra di tengah-tengah masyarakat, sekali lagi tentu ini menjadi tantangan berat bagi kami pemerintah daerah. Tidak hanya pemerintah Provinsi Bali, pemerintah pusat juga ada di dalamnya, termasuk pemerintah kabupaten kota dalam rangka kita ke depan lebih mendorong semua sumber daya yang kita miliki, personil yang kita miliki. Kita puluhan ribu ASN PNS yang ada di pemerintah Provinsi Bali. Jika digabungkan dengan seluruh ASN pemerintah kabupaten kota, tentu jumlahnya lebih banyak. Ini menjadi duta, menjadi pionir terdepan sebagai contoh dalam rangka kita menerapkan protokol kesehatan sejalan dan taat terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh Bapak Gubernur bersama seluruh kepala daerah di Provinsi Bali. Baik, Ibu, 10 program pokok PKK ini sendiri diantaranya ada tentang kesehatan, kemudian perencanaan sehat, dan sosialisasi juga terus Ibu lakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana bahayanya COVID-19 ini sendiri. Walaupun sekarang pun dalam situasi pandemi ini sendiri, Ibu tidak tinggal diam saja, tetapi terus bergerak melalui berbagai aktivitas melalui media sosial, kemudian teknologi informasi yang begitu gencarnya yang Ibu lakukan ini sendiri, agar tidak terjadinya klaster keluarga, untuk menekan terjadinya COVID-19 ini sendiri di klaster keluarga, Ibu. Iya, betul. Jadi seperti yang Ibu sampaikan itu lebih kenceng lagi ya, karena peningkatannya tinggi, Ibu lebih kenceng lagi mengingatkan. Karena apa? Kalau sampai tambah bablas lagi, kita juga semua pergerakan PKK merasa bertanggung jawab. Karena tugas kita itu menyampaikan kepada masyarakat, ini loh bahayanya, ini loh yang harus kita lakukan. Jadi kita harus ikut aturan pemerintah, kan seperti itu. Jadi sekarang dulu aman, kita disuruh tinggalnya di rumah. Karena tidak dianggap saat itu yang digitnya masih 1 atau 2 ya Bapak? 2, ya. 1, sekarang udah 3 digit itu. Jadi rumah tangga, keluarga dianggap tempat yang paling aman saat itu. Nah sekarang ketika kita diberikan kebebasan untuk berkegiatan, malah di rumah kita merasa tidak nyaman. Lalu kita harus kemana? Kan yuk kita kembalikan. Caranya apa supaya kita aman dan nyaman kembali? Ya kita harus taati aturan itu. Jadi ketika pemerintah menghimbau, ketika pemerintah mengeluarkan peraturan, ketika PKK menghimbau, memang itu adalah tugas dan tanggung jawab kami, gitu kan. Jadi yang melaksanakan himbauan siapa? Ya masyarakat. Jadi kerjasamanya pemerintah tahu apa yang harus dilakukan oleh masyarakatnya, masyarakat sadar apa yang harus dilakukan demi keselamatan diri sendiri gitu. Nah ketika kemudian kita lalai, yang tadinya klasternya jauh-jauh dari itu rumah tangga, dari keluarga, sekarang klasternya malah di keluarga kita sendiri, kan mengerikan hidup kita seperti itu. Ya tak ada kata lain yang harus kita lakukan, tugas dan tanggung jawab masing-masing dari kita gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tugas dan tanggung jawab beliau sebagai aparat pemerintah. Tugas Ibu juga PKK, Ibu akan tetap menghimbau, walaupun nih Ibu nih menghimbau terus Bu gitu. Ya memang tugas kami menghimbau, apa mau dikatakan gitu. Justru kalau Ibu tidak menghimbau, dianggap Ibu tidak melakukan kewajiban Ibu. Baik. Jadi yang melakukan himbauan itu dengan baik dan benar supaya tujuan kita bersama tercapai,
Ya masyarakat gitu. Masyarakat itu mulai dari mana? Masing-masing pribadi kita, keluarga, kelompok-kelompok masyarakat begitu. Jadi lakukan itu dengan baik. Kalau tidak, mustahil kita akan bisa mencapai yang namanya masyarakat yang aman dan sehat itu. Baik, Pak Made Rentin, selaku Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, kita mengetahui seperti yang Bapak katakan, Bapak dalam situasi dalam pelaksanaan atau bekerja di luar rumah merupakan ODR, orang dalam resiko. Tetapi ketika kembali ke rumah, Bapak juga menjadi bagian dari keluarga ini sendiri. Bagaimana caranya mencegah transmisi agar klaster keluarga ini tidak semakin masif, Pak? Secara protokol kesehatan, Made, ada ketentuan yang mesti kita terapkan setiba kita di rumah masing-masing. Saya bulan September ini adalah bulan ke-7, karena kita sudah bergerak sejak awal Maret, bahkan dengan teman-teman dinas kesehatan sejak Februari. Jadi setiba di rumah, tidak serta-merta langsung berbaur dengan keluarga, menyapa istri, menegur anak, tidak, tetapi langsung menuju ke tempat kita bebersih, setidak-tidaknya ke kamar mandi. Semua pakaian, semua atribut yang kita gunakan itu langsung masuk ke mesin cuci. Itu wajib secara protokol kesehatan. Dalam kita membersihkan tubuh kita total, bahkan sampai keramas deh, setiap hari keramas. Bahkan kalau tibanya pun tengah malam, karena sering ada rapat dadakan dengan Bapak Gubernur jam 9 malam, bahkan sampai jam 11, tiba di rumah ya kewajiban harus mandi. Wajib protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Dan astungkaronya deh, sampai saat sekarang saya di rumah dalam satu keluarga bersepuluh, termasuk ada orang tua, dua-duanya masih ada. Sampai saat sekarang astungkaro sehat. Kendati pun dalam lingkup terkecil di Banjar, di desa saya, tempat saya tinggal di salah satu desa di Kecamatan Mengumi, sempat terjadi paparan yang sangat masif. Oleh Bapak Gubernur saya ditugaskan khusus, Pak Rentin tolong lakukan penanganan cepat terhadap kasus transmisi lokal yang terjadi di desanya sendiri, di kampungnya. Dan astungkaro setelah dilakukan upaya rapid test massal pada saat itu, kurang lebih ada 1.300 warga saya, dan ditemukan kurang lebih ada puluhan yang positif, perawatan kurang lebih 14 hari, astungkaro mereka sehat dan sekarang kembali beraktivitas secara normal. Berkaitan dengan peran perempuan, kalau boleh saya mendorong, saya mengutip salah satu pendapat dari ahli psikologi Universitas Indonesia, Prof. Hamdi Muluk. Beliau mengatakan perempuan itu memiliki peran signifikan di dalam merubah perilaku masyarakat. Nah, dalam rangka kita merubah perilaku warga masyarakat berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang masih sedang berlangsung, peran PKK sangat strategis. Oleh karena itu pemerintah pusat tadi menggerakkan yang disebut dengan PKK Gebrak Maser. Kami di gugus tugas tentu menyambut dengan gegap gempita. Dorongan support kami selalu lakukan. Oleh karena itu hari ini pihak BNPB mengeluarkan iklan yang disebut dengan Ingat Pesan Ibu. Yang dimaksud ingat pesan ibu itu adalah sekurang-kurangnya ada 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan atau menjaga jarak. Ditambah lagi satu PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Baik. Oleh karena itu ke depan kita akan selalu bersinergi dengan PKK dalam hal ini untuk tetap mendorong melakukan upaya edukasi, sosialisasi sehingga perilaku warga masyarakat kita taat terhadap protokol kesehatan. Baik, menarik sekali. Ingat pesan Ibu. Berarti ada Ibu selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali ada pesan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Bali ini sendiri ketika memasuki kehidupan Bali era baru ini, Bu? Ya, betul. Kembali kepada kuncinya, nggak ada yang lain, disiplin. Jadi ikuti aturan. Kepada ibu-ibu PKK juga, Titiang mengingatkan, walaupun sudah keluar peraturan bahwa kalau kepergok petugas nih tidak memakai masker itu ada denda administrasi ya. Tetapi ibu-ibu PKK selalu Titiang ingatkan membawa di tasnya itu paling tidak ada 3 atau 4 masker. Ketika ketemu masyarakat yang tidak pakai masker, langsung aja berikan masker itu kan. Jadi
Kalau tidak ingin kena denda ya pakai masker, kalau melanggar ya kena denda, kan begitu. Itu untuk siapa? Untuk kita semua. Jangan pernah lalai, jangan tidak ikuti aturan, karena semua dilakukan oleh pemerintah, oleh ibu-ibu PKK adalah untuk menjaga kesehatan masyarakatnya. Baik, walaupun kita masuk dalam tatanan kehidupan Bali era baru, protokol kesehatan tetap kita harus ikuti. Justru era barunya adalah dengan protokol kesehatan itu. Iya, betul. Ibu, Bapak, terima kasih sudah sharing. Saya Ahmad Rizky Karang. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi, 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 Om. Ritat kala sasekaulu sina pasti angine bareng melahang yening pas beten punyan kayune